mendengarkan sharing dari seorang guru tamu kita yang sudah kita ketahui bersama, yaitu Kak Marsha Timothy. Nah, karena kita sudah berkumpul di sini, sudah ada 218 partisipan ya yang sudah ada di Zoom, dan juga ada 900 yang sudah melewati streaming YouTube, maka saya akan mengecek kehadiran teman-teman semuanya. Dan nanti ketika saya menyebut nama sekolah teman-teman, silakan untuk di-unmute dan menyerukan siap semangat. Begitu ya teman-teman. Baik, akan saya mulai dari wilayah Jakarta. Baik, sudah siap dari wilayah Jakarta? Oke, yang pertama dari SMA Tarakanita 1. Mana suaranya teman-teman dari SMA Tarakanita 1? Siap semangat? Siap semangat. Siap semangat. Suster dulu nih yang semangat. Mana ini teman-teman dari SMA Tarakanita 1? Siap semangat teman-teman? Oke, sudah diwakili suster ya sepertinya ini ya. Baik, selanjutnya kita ke SMA Tarakanita 2. Mana teman-teman dari SMA Tarakanita 2? Siap semangat teman-teman? Selamat pagi teman-teman dari SMA Tarakanita 2. Siap semangat? Silakan di-unmute dan mengatakan siap semangat, begitu ya. Baik, selanjutnya dari teman-teman SMK Tarakanita. Selamat pagi teman-teman SMK Tarakanita. Siap semangat, sudah siap ya? Oke, terima kasih. Oke, luar biasa sekali dari wilayah Jakarta. Kemudian kita ke wilayah Tangerang. Nah, dari Tangerang ada SMA Tarakanita Gading Serpong. Mana teman-teman dari SMA Tarakanita Gading Serpong? Siap semangat? Siap semangat. Luar biasa sekali. Ini siapa nih, Bu? Oh, Bu Marcelina. Luar biasa, Bu. Oke, lanjut ke SMA Tarakanita Citra Raya. Siap semangat SMA Tarakanita Citra Raya? Siap semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Selanjutnya ke wilayah Bengkulu. Ada SMA Sin Karolus Bengkulu. Siap semangat teman-teman dari Bengkulu. Selamat pagi. Siap semangat dari Bengkulu? Sudah hadir ya? Baik, kita lanjutkan ke wilayah Lahat. Ada SMA Santo Yosep Lahat. Selamat pagi teman-teman dari Lahat. Selamat pagi. Siap semangat? Siap semangat, siap semangat, Bu. siap semangat. Ya, Oke. selamat pagi. Terima kasih. Ya, Selanjutnya kasih. kita beralih ke wilayah Yogyakarta. Ada SMA Stella Duce 1. Siap semangat teman-teman? Siap semangat. Oke. Selanjutnya ke SMA Stella Duce 2. Siap semangat teman-teman? Siap semangat. Oke, terima kasih. Semangat semuanya. Kemudian kita ke wilayah Jawa Tengah. Nah, di Jawa Tengah ada SMA Tarakanita Magelang. Siap semangat teman-teman dari Magelang? Siap semangat. Oke, kebetulan saya adalah alumni SMA Tarakanita Magelang. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dari SMA Tarakanita Magelang. Kemudian kita ke SMK Pius 10. Selamat pagi teman-teman SMK Pius. Siap semangat, saatnya kita ke wilayah Surabaya. Oke, terima kasih. Surabaya ada SMA Santo Karolus Surabaya. Siap semangat teman-teman SMA Santo Karolus Surabaya. Semangat ya teman-teman. Siap semangat. Siap semangat. Nah, luar biasa semangat. Ya. Oh ya, baru saya dengarkan ini semangat-semangat dari teman-teman semua. Baik, luar biasa sekali ya. Semangat teman-teman untuk mengikuti kegiatan kita pagi ini. Nah, sebelum kita melanjutkan, ada beberapa rambu-rambu yang harus kita taati bersama. Sehingga kegiatan kita bisa berlangsung dengan tertib, komunikatif, dan interaktif. Jadi mohon ya teman-teman untuk diperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, sikap duduk agar sopan dan rapi. Jadi jangan sambil tiduran. Oke teman-teman. Kemudian yang kedua, tidak diperbolehkan untuk makan dan minum selama kegiatan berlangsung. Yang ketiga,
fasilitas chat yang ada pada Zoom meeting ini hanya digunakan untuk menyampaikan pertanyaan, ya. Jadi tidak digunakan untuk ngobrol atau hal-hal yang tidak berkaitan dengan penyampaian materi hari ini. Kemudian yang keempat, fitur chat yang ada di Zoom ini akan kami off-kan sementara selama penyampaian materi berlangsung, agar kita semua bisa konsentrasi menyimak apa yang disampaikan oleh guest teacher kita. Nah, selanjutnya yang kelima, menggunakan kalimat yang sopan dan baik ketika mengajukan pertanyaan. Dan dahulukan dengan nama dan asal sekolah, dan akhirilah dengan ucapan terima kasih. Jadi budayakan mengucapkan terima kasih setelah menyampaikan pertanyaan. Selanjutnya yang keenam, background video teman-teman supaya dalam kondisi rapi. Jadi kalau ada yang tidak rapi, silahkan dirapikan dulu ya teman-teman, supaya bisa lebih fokus dan juga lebih nyaman untuk mengikuti PJJ kita kali ini. Kemudian yang ketujuh, teman-teman supaya merename nama teman-teman dengan format nama depan berdasarkan absensi, jadi bukan nama panggilan ya, tetapi berdasarkan nama absensi teman-teman, dan juga nama sekolah, supaya memudahkan nanti kalau ada yang bertanya, kita spotlight itu lebih mudah. Begitu. Kemudian yang kedelapan, pastikan kamera teman-teman dalam kondisi on, dan mikrofon teman-teman dalam kondisi off. Jangan terbalik ya teman-teman. Nah, selanjutnya yang terakhir, tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan apapun pada tampilan screen atau layar. Begitu ya teman-teman, semoga jelas dan saya harap kita semua bisa mematuhi rambu-rambu ini demi kelancaran dan kenyamanan kita bersama. Gitu. Baik, Suster, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa Yayasan Tarakanita memiliki 59 sekolah yang tersebar di 7 wilayah seluruh Indonesia. Dan hari ini terdapat 12 SMA dan SMK yang akan mengikuti kegiatan PJJ nasional. Maka kita patut bersyukur ya teman-teman, karena Tuhan sudah memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan kepada kita untuk berkumpul bersama-sama secara online untuk mengikuti kegiatan PJJ nasional ini. Dan sebelum melangkah lebih jauh, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ibu Juliana Pramesti. Saya biasa dipanggil dengan Ibu Mesti, dan saya mengampu mata pelajaran sosiologi di SMA Tarakanita 1 Jakarta. Dan hari ini saya yang akan bertugas untuk memandu sharing kita mulai dari awal hingga selesainya acara. Nah, sebelum kita mulai rangkaian berikutnya, kita akan memulai terlebih dahulu dengan berdoa. Izinkan saya untuk memimpin doa secara Katolik, maka marilah kita mengambil sikap doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi ya Bapa, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat rahmat yang Kau limpahkan kepada kami. Berkatilah kegiatan sharing kami hari ini, semoga dapat memberikan manfaat bagi kami semua yang hadir di sini, khususnya dalam memuliakan nama-Mu. Berkatilah juga teman-teman kami yang tidak bisa hadir bersama kami karena sakit dan juga halangan lainnya. Berikanlah kesembuhan dan semangat supaya bisa beraktivitas kembali bersama kami. Hanya kepadamu kami bermohon, hanya kepadamu kami berharap, dan hanya Engkau yang mampu memberikan yang terbaik. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik teman-teman, setelah ini kita akan mendengarkan pengantar dari Suster Pauleta CB selaku Kepala SMA Tarakanita 1 Jakarta. Selamat pagi Suster Pauleta.
Selamat Sudah pagi, hadir ya? Bu Lesti. Ya, kami persilakan Suster untuk memberikan pengantar. Baik. Terima kasih Ibu Mesti untuk waktu yang diberikan. Luar biasa sekali pada hari ini. Yang kami hormati Suster Merio CCB, Ketua Yayasan Tarakanita, Suster Laurentina CB, Sekretaris Eksekutif Yayasan Tarakanita, Bapak Aurelius Arya Saputra, Ketua Tim Tarakanita Crisis Center, yang menjadi penanggung jawab dari PJJ nasional kita ini. Terima kasih tim CCC atas program alumni mengajar yang menyatukan kita di dalam masa pandemi ini. Yang terhormat Bapak Amrusius Sigit, Kepala Divisi Pendidikan Yayasan Tarakanita, dan yang saya hormati Bapak Ibu dari Kantor Pusat Yayasan Tarakanita. Yang saya hormati juga Suster, Bapak Ibu Kepala Sekolah Tarakanita dari 7 wilayah, juga Bapak Ibu Guru, Suster dari sekolah-sekolah Tarakanita Pulau Raya yang pagi ini bergabung di dalam PJJ ini. Yang saya kasihi, putra dan putri SMA dan SMK Tarakanita se-Indonesia. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi juga. Secara khusus kita ucapkan kepada Kak Marsha Timothy yang pagi ini sudah bergabung bersama kita. Kak Marsha, pagi semuanya. Halo. Selamat pagi, Kak Marsha. Halo. Kak Marsha adalah alumni SMA Tarakanita 1. Sungguh kami bangga karena Kak Marsha sebagai alumni hari ini mau datang, mau berbagi dan belajar bersama untuk adik-adik dari Tarakanita seluruh Indonesia. Dan ada 7 wilayah Kak Marsha ya. Terima kasih karena telah menyediakan waktu bagi adik-adiknya ini untuk menimba inspirasi dari Kak Marsha, bagaimana untuk menemukan passion, untuk mengejar mimpi mereka supaya menjadi kenyataan. Dan semoga dengan kesempatan PJJ pagi ini, sungguh adik-adiknya semakin bersemangat di dalam mempersiapkan dan berjuang untuk meraih masa depan mereka. Dan bagi anak-anak sekalian, kelas 10, selamat belajar untuk kesempatan ini. Pakailah kesempatan ini untuk sungguh menimba inspirasi untuk mendukung kalian di dalam mengejar masa depan seperti yang kalian inginkan. Seperti tema hari ini, follow your passion ya. Ikuti dan jalankan semua dengan kesungguhan hati dan bertanggung jawab demi mendukung cita-cita dan masa depan sesuai yang kalian idam-idamkan. Nah, supaya tidak berlama-lama, mari kita segera mengawali sharing bersama Kak Marsha ini, dan selamat belajar untuk kita semua. Tuhan memberkati. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat. Tarakanita. Yes. Terima kasih. Terima kasih Suster Pauleta. Baik, langsung kita sapa ya. Selamat pagi Kak Marsha. Selamat pagi semua. Halo, suara saya Kak jelas nggak nih? Ya, jelas ya? Kak Marsha. Hai. Terima kasih ya Kak Marsha untuk kesempatan, untuk waktu luang yang sudah diberikan untuk kita gitu, untuk sharing-sharing bersama kami di sini. Apa Saya kabar justru Kak yang Marsha? terima kasih diajak untuk bisa ketemu adik-adik semua di sini. Baik, senang sekali ya Kak Marsha. Sebelumnya saya mau izin untuk membacakan kurikulum vitae dari Kak Marsha terlebih dahulu ya Kak. Oh iya, oke. Nah, baik teman-teman, ini kurikulum vitae dari guest teacher kita hari ini, Kak Marsha Timothy. Nah, Kak Marsha Timothy ini lahir di Jakarta tanggal 8 Januari tahun 1979. Dan Kak Marsha ini berprofesi sebagai seorang aktris. Nah, Kak Marsha juga merupakan murid Tarakanita dari TK sampai SMA loh, teman-teman ya. TK-nya di TK Tarakanita 1, SD Tarakanita 1, SMP Tarakanita 5, dan SMA Tarakanita 1. Gitu ya Kak Marsha. Kemudian
Betul. Iya, kemudian awarding yang sudah diraih oleh Kak Marsha ini sebenarnya ada banyak sekali, ada banyak banget. Tetapi yang dicantumkan di sini hanya beberapa, Kak Marsha. Karena kalau Nggak dicantumkan juga. semua ini 10 slide itu nggak akan cukup sepertinya. Karena kemarin yang saya terima tuh panjang sekali ya. Baik, ini ada award Best Actress International 2017. Oh, luar biasa ya. Jadi ini prestasi Kak Marsha ini sampai ke kancah internasional. Tempo 2018 dalam film Marlina si pembunuh dalam 4 babak. Ini saya nonton filmnya loh, Kak Marsha. Ini kalau nggak salah filmnya itu menceritakan tentang seorang Marlina, hak keadilannya gitu ya Kak Marsha. Terima kasih udah nonton. Ya itu keren banget filmnya. Memang itu memang sangat pantas lah untuk menerima berbagai penghargaan, apalagi acting Kak Marsha di sini yang keren banget pokoknya Kak. Baik, selanjutnya SNA 2018. SNA 2000 sebenarnya ada banyak sekali film. Nah, di sini ada film yang pertama Nada untuk Asa. SNA 2018 dalam Ayo, saat itu kami teman-teman Tarakanita itu murid dan juga guru-guru itu nonton bareng di bioskop untuk film Nada untuk Asa loh Kak. Jadi satu bioskop itu semua penuh dengan orang-orang Tarakanita, si pembunuh dalam 4 babak, dan juga Wiro Sableng 212. Nah, dalam film Wiro Sableng 212 ini Kak Marsha berperan sebagai seorang bidadari, bidadari angin timur. Kemudian film Kulari ke Pantai, Bebas, Toko Barang Mantan, ini pasti sangat relate sama teman-teman ABG ya, ini mantan. Kemudian Asih 2, ini yang film terbaru ya Kak Marsha ya, film Asih 2 ini. So. Kemudian advertising, Kak Marsha juga memerani beberapa iklan, yaitu Harper Bazaar Indonesia 2006, kemudian BRI, Star One, BMW, Brand Ambassador Mandiri Private, dan Brand Ambassador Plaza Indonesia. Wow, keren sekali ya Kak Marsha ini. Nah, teman-teman sudah membaca, sudah melihat bagaimana CV dari Kak Marsha ini. Berarti memang Kak Marsha ini adalah sosok yang bisa menginspirasi kita semua dengan segudang pengalaman dan juga prestasinya dalam mengejar mimpi. Nah, Kak Marsha, boleh nih ya sharing kepada kita. Kak Marsha ini kan sudah meraih mimpinya nih sebagai aktris ya Kak. Nah, boleh nggak Kak diceritakan untuk teman-teman, sharing kepada teman-teman bagaimana sih perjuangan Kak Marsha ini yang pastinya tidak mudah, pasti dengan berliku, itu bagaimana perjuangan Kak Marsha dan passion Kak Marsha untuk mewujudkan itu. Begitu Kak Marsha, silakan untuk sharing dan menyapa teman-teman. Terima kasih. Ini suara saya tapi jelas ya? Saya kayak mendengung suara saya sendiri. Oh ya, mungkin saya mute dulu di sini ya. Cek. Oke nggak suaranya? Kedengeran nggak ya? Jelas. Kedengaran jelas. Jelas ya? Jelas. Oke. Selamat pagi semua, Suster Pauletta dan semua yang hadir, adik-adik semua di sini. Bu Mesti tadi terima kasih juga atas sambutannya dengan pembacaan CV saya. Terima kasih. Ya, senang banget diajak balik ke Tarakanita, walaupun sayangnya kita dalam keadaan pandemi ini nggak bisa ketemu, ya, nggak bisa ketemu langsung. Saya tadinya berharap suatu waktu kita bisa kembali ke sekolah gitu untuk ketemu, untuk lihat sekolah lagi, walaupun sekarang bentuk sekolahnya udah beda ya dengan waktu zaman saya sekolah dulu. Sekarang udah berubah total. Tapi senang banget di kesempatan ini diajak untuk bisa sharing, untuk apa ya, mudah-mudahan bisa memberikan masukan atau menambah inspirasi atau apa
Semoga bisa tersampaikan tujuan inilah gitu. Oke, kalau ditanya awal mula, sebenarnya saya tuh anak yang sangat pemalu ya dari kecil, dari TK, SD tuh selalu kalau lagi penerimaan rapot pasti yang dibahas oleh guru kepada orang tua saya itu adalah bahwa saya tuh nggak pernah ngomong. Dan itu disebabkan memang setelah dipikir-pikir kenapa ya gitu kok kenapa saya nggak pernah mau ngomong gitu. Ternyata memang karena malu, sebenarnya intinya adalah malu. Pokoknya sebisa mungkin kalau misalnya memang nggak perlu saya nggak ngomong gitu. Jadi ketika sekarang bekerja di dunia entertainment bisnis ini, ibu saya pun sampai saat ini juga masih nggak percaya juga gitu, kok anak ini ternyata bisa ya gitu. Karena memang sebelumnya saya sangat pemalu. Saya bukan tipe anak yang ekspresif gitu. Jadi saking malunya saya tuh orang yang bahkan untuk punya hayalan mimpi-mimpi aja tuh malu gitu, nggak pengen terlalu dipikirin gitu. Kayak misalnya dari kecil saya suka nonton film, kayak kalau nonton film tuh memang kita kayak punya ruang sendiri, punya dimensi sendiri, punya imajinasi sendiri. Dan ternyata mungkin itu gitu yang ternyata di masa depan kemudian akhirnya saya jadi seorang aktris yang memang sukanya memang di dunia seni gitu. Dulu tuh saya benar-benar kalau dibilang clueless karena saya nggak tahu gitu kayak mau jadi apa, pengen kemana gitu. Apalagi di keluarga saya dulu juga memang nggak ada yang udah duluan bekerja di dunia seni peran terutama gitu. Jadi memang nggak punya role model, nggak punya bayangan akan kayak apa tuh nggak pernah dan nggak tahu. Jadi kalau buat saya sih saya bisa di sini itu pertama karena saya akhirnya memberanikan diri untuk mencoba, dan mencoba itu juga ketika saya udah selesai kuliah waktu itu. Jadi bukan ketika masih usia-usia sekolah gitu. Kebanyakan mungkin yang ada di dunia seni peran itu kebanyakan mungkin dari ketika masih muda atau masih kecil tuh udah berkecimpung di dunia itu gitu. Kalau saya memang setelah selesai kuliah itu baru akhirnya berani mencoba gitu, karena waktu itu ada tawaran untuk casting iklan, dan pada saat itu udah selesai kuliah tapi masih tahap pengiriman CV, masih belum dapat kerjaan nih gitu, masih dalam tahap pencarian. Yang pada saat itu pun ketika lulus pun saya juga nggak tahu gitu, kayak oke, kuliah saya jurusannya ekonomi manajemen, tapi setelah lulus kuliah saya juga kayak masih bingung gitu mau kemana, mau kerja di bagian apa atau apa tuh belum tahu gitu. Tapi ya udah oke, mengikuti jalurnya saya mengirimkan CV tapi belum dapat kerjaan, lalu dapat tawaran lah untuk casting waktu itu untuk iklan. Bermula dari situ, akhirnya saya memberanikan diri untuk mencoba. Oke lah, coba aja deh gitu. Ya udah, akhirnya terbuka jalan. Ternyata saya ketemu banyak orang. Ternyata saya nyaman berada di depan kamera. Kok ternyata saya bisa aja ya gitu ternyata. Akhirnya dari iklan itu berlanjutlah ke film. Mulai dari film itu tahun 2004 lah, kurang lebih mulai. Dan dari situ saya mulai baru sadar bahwa ternyata ini nih dunia yang saya suka, ini nih yang saya selama ini saya cari gitu. Dan terus sampai sekarang. Dan kalau ditanya sampai kapan mau berakting, semampu saya,
sebisa saya pengennya masih terus gitu. Cuma memang apa yang bisa saya share di sini mungkin adalah untuk adik-adik bahwa memang jangan pernah takut ya untuk bermimpi gitu. Jangan pernah menutup diri kita gitu dari mimpi-mimpi kita gitu. Itu bukan hanya sekedar omongan gitu. Karena memang saya sih mengalami sendiri karena ya mungkin kalau pada zaman saya kan memang media sosial nggak ada. Maksudnya medianya tuh sangat terbatas gitu untuk mendapat bukan pengetahuan, ya mungkin pengetahuan juga, mendapatkan inspirasi segala macam itu masih sangat terbatas. Sedangkan di lingkungan keluarga juga nggak ada gitu yang berada di dunia seni. Jadi jangan pernah takut bermimpi dan jangan menutup diri gitu. Karena memang sebenarnya dulu ketika kecil tanpa saya sadari, sekarang setelah saya dewasa saya pikir-pikir gitu, oh ya nonton film, pernah juga sih ngayal-ngayal kalau misalnya kayak main film tuh kayak gimana ya, kalau acting gini-gini kayaknya bisa deh gitu, tapi ya udah stop sampai situ karena saya nggak mau membiarkan, saya berpikir pada saat itu hanya hayalan-hayalan lah gitu yang udahlah gitu nggak usah dipikirin, tapi memang ternyata we do have to dream big dan jangan menutup itu gitu. Dan kedua mungkin juga jangan takut untuk mencoba gitu, untuk kalau kita ingin penasaran akan sesuatu gitu, mencoba sesuatu tentunya yang positif ya, itu coba aja gitu, nggak usah takut salah, nggak usah takut gagal, nggak apa-apa gitu, coba aja karena we never know. Kayak saya puji Tuhan, alhamdulillah mungkin dikasih jalan yang Tuhan kasih jalan untuk menemukan passion saya gitu dengan tanpa saya kayak ditujukan aja gitu jalannya. Cuma kan maksudnya itu juga menurut saya seharusnya mungkin dari ketika saya lebih muda itu udah lebih bisa ditanamkan gitu. Itu pun yang ketika sekarang saya sudah punya anak gitu, anak perempuan, saya juga menanamkan dari kecil bahwa karena tidak semua anak itu ekspresif gitu, tidak semua anak kalau saya bisa bilang saya itu sangat pasif gitu. Jadi memang ada yang harus distimulasi, ada yang harus dikasih tahu terus atau ditanamkan terus gitu. Itu yang saya lakukan ke anak saya, bahwa maksudnya harus punya mimpi, harus punya, mungkin nggak harus tujuan, nggak harus punya cita-cita yang spesifik banget gitu, enggak sih gitu. Tapi harus punya mimpi gitu. Oke, Kak Marsha. Jadi tadi Kak Marsha tuh harus memberikan diri ya untuk mencoba, kemudian jangan pernah takut untuk bermimpi, harus dari sekarang, mumpung teman-teman masih SMA nih, cobalah banyak hal yang belum pernah kalian coba begitu. Tapi yang positif ya teman-teman. Nah, Kak Marsha ini kan dari TK sampai SMA ya di Tarakanita. Boleh nggak Kak, apa sih yang paling terkenang dari Kak Marsha ini, maksudnya dari Tarakanita, dari TK sampai SMA, dalam diri Kak Marsha itu yang tidak bisa dilupakan dari Tarakanita, untuk membekali Kak Marsha menjadi seorang Marsha Timothy sekarang ini, begitu Kak? Memang dari TK tuh kan memang udah di Tarakanita ya, dari TK, SD, SMP. Kayak saya bilang dari kecil tuh saya pemalu banget, sampai SD itu juga masih berteman aja tuh susah gitu. Saya kayak lebih nyaman dengan diri saya sendiri gitu. Dan ketika mulai akhirnya bisa berteman tuh SMP lalu habis itu SMA. Memang yang paling terkenang itu tentu setiap langkah, setiap tahun itu pasti punya nostalgia sendiri-sendiri gitu. Tapi memang ketika SMA mungkin karena udah mulai beranjak dewasa, itu yang paling seru, yang paling mungkin memberikan membentuk pribadi itu ketika di SMA sih gitu, bahwa bagaimana kita perempuan semua gitu
mengerjakan segala macam tuh sendiri gitu. Misalnya bikin event yang setiap tahun dilakukan gitu, itu kita lakukan sendiri. Belajar berorganisasi, membuat sesuatu yang nyata gitu, itu memang di SMA. Dan waktu SMA tuh dulu kalau masuk OSIS tuh ada apa namanya Padicika zaman dulu. Sekarang masih ada nggak sih itu? Ketika Masih ada. Masih ada. Masih ada ya. Padicika. Iya. Iya. Saya sempat dicalonkan untuk masuk. Saya juga bingung ya kenapa saya dicalonkan masuk, karena saya sangat bukan murid yang aktif gitu. Secara akademis nilai oke gitu, tapi saya bukan tipe yang aktif yang mengikuti kegiatan ini kegiatan itu atau yang banyak bertanya atau apa, saya itu nggak gitu. Tapi waktu itu dicalonkan ikut, ya udah akhirnya ikutlah Padicika itu, walaupun memang tidak terpilih gitu, tapi saya memang belajar banyak gitu di situ gitu, bagaimana seperti dituntut untuk lebih aktif, untuk lebih interaktif gitu di situ, mau nggak mau, karena kan cuma sedikit juga yang ikut, kan nggak banyak. Itu terus yang saya nggak bisa lupa ya zaman dulu. Sekarang memang lagi musim banjir kebetulan, yang saya nggak bisa lupa dulu ya memang hujan sebentar aja di Tarakanita Pulau Raya itu pasti banjir gitu. Dan bagaimana menghargai sesama perempuan, bagaimana kita melihat kita sebagai perempuan, seberapa kuatnya, seberapa serunya, seberapa hebatnya kita sebagai perempuan itu memang di Tarakanita gitu. Itu salah satu yang juga membentuk pribadi saya sih ketika sudah lulus dari Tarakanita. Oke, terima kasih Kak Marsha. Ini ada beberapa pertanyaan yang dari teman-teman mungkin bisa untuk melengkapi sharing dari Kak Marsha ya. Nah, ini sudah ada pertanyaan yang sudah saya terima ini Kak Marsha. Nah, yang pertama ada pertanyaan dari SMA Tarakanita 1 Jakarta. Ada Kiara Hutasoid. Oke, selamat pagi Kiara. Hai Kiara. Halo Kiara, sudah disapa Kak Marsha. Pagi Kiara. Selamat pagi. Pada online semua di rumah, anak saya juga lagi sekolah online tuh. Iya, kalau lagi seperti ini harus online semua. Hai pagi Hai, Kiara. Kiara. Ya. Silakan Kiara. diajukan pertanyaannya ya Kiara. Iya, pertanyaan dari aku itu, di sini aku jelasin kondisinya dulu. Jadi di sini ada seorang anak di keluarga di mana dia udah tahu dia passionnya tuh apa, tapi passionnya dia itu nggak disukai sama orang tuanya atau ditentang gitu. Aku mau tanya gimana atau apa langkah yang harus diambil supaya anak itu tetap bisa mewujudkan passionnya atau cita-citanya itu tanpa membuat orang tuanya itu merasa ditentang atau menyakiti hati orang tuanya, gitu Kak. Oke, pertanyaan yang sungguh berat ya, karena sekarang saya udah jadi orang tua ya. Mungkin ya kalau dari aku sih, menurut aku apapun keinginan kita sih sebenarnya asal positif ya. Menurut aku sih tidak boleh disalahkan ya. Tapi kan bagaimana kita menyikapi keadaan, bahwa tadi dibilang bahwa mungkin orang tuanya nggak suka dengan apa yang dicita-citakan gitu. Mungkin sekarang ya pelan-pelan, mungkin tanpa harus membantah orang tua gitu. Mungkin ya kamu untuk bisa membuktikan diri gitu. Maksudnya menjadi anak yang bertanggung jawab, menjalankan membuktikan gitu bahwa kamu tuh serius dengan apa yang ingin kamu capai gitu. Serius, bertanggung jawab, konsisten. Menurut aku sih
ya lama-kelamaan dimanapun orang tua pasti kalau melihat akhirnya anaknya bahagia di bidang itu, menurut aku sih mudah-mudahan merestui ya gitu. Tapi memang harus dibuktikan dulu bahwa memang kita serius bahwa itu apa ya, bahwa kita benar-benar ingin mewujudkan itu gitu, bahwa itu sangat serius gitu buat kamu. Menurut aku sih kayak gitu ya, tanpa harus kayak dari sekarang udah harus menentang orang tua atau harus marah-marah tuh menurut aku sih nggak perlu juga ya, karena membuang-buang tenaga dan membuat suasana tidak enak, tidak baik juga gitu terhadap orang tua seperti itu gitu. Jadi sebaiknya memang kita menanamkan di diri kita, mungkin kita mencari tahu lebih banyak tentang bidang yang kita inginkan dan mempelajari lebih lanjut. Gitu. Gimana Kiara? Kira-kira menjawab nggak? Jadi harus kasih, konsisten, tanggung jawab. Sama-sama. Gitu ya Kiara ya. Ya. Baik, terima kasih Kak Marsha. Selanjutnya ada lagi Kak Marsha dari SMA Tara Kanita Citra Raya Tangerang, ya. Cecilia Luhra Ditare. Selamat pagi Cecilia. Selamat Halo, pagi Cecilia. Selamat pagi. Saya mau bertanya, jika saat ini kita belum menemukan passion kita, bagaimana caranya agar kita dapat menemukan passion yang sesuai, dan bagaimanakah caranya mengembangkan passion tersebut agar dapat menjamin masa depan kita, Kak? Oke. Yang bisa aku bilang sih, memang seperti tadi cerita aku ya gitu, bahwa aku pun nggak tahu passion aku dulu maunya apa sih sebenarnya, tuh nggak tahu gitu. Cuma dulu mungkin aku kurang mencari tahu ya, ini mungkin yang harusnya kalau misalnya aku bisa kembali gitu, mungkin kita sebaiknya memang memperbanyak pengetahuan ya tentang macam-macam apapun gitu. Dari mana? Bisa dari baca buku, sekarang media udah sangat banyak gitu untuk mencari tahu tentang banyak hal. Bisa juga ya itu membaca buku, itu menurut aku adalah yang paling baik gitu. Bisa membuka pikiran kita, kita bisa menemukan banyak hal yang sebelumnya kita nggak terpikirkan atau nggak pernah lah gitu, nggak pernah kepikiran. Itu bisa menambah banyak wawasan banget sih, bisa menambah input yang sangat baik gitu dari buku. Juga dari nonton film-film yang baik dan bermutu. Itu juga bisa gitu menurut aku. Jadi sebaiknya mencari pengetahuan sebanyak mungkin, belajar sebanyak mungkin, dan jangan pernah berhenti belajar. Bagaimana itu akan menjamin masa depan apa atau enggak, ya kita harus yakin gitu, harus optimis bahwa kalau kita bekerja keras bahwa itu semua akan mengikuti gitu. Amin. Kasih Kak. Sama-sama. Garis bawahi ya teman-teman, membaca buku, budayakan membaca, kata Kak Marsha tuh. Udah berapa buku yang kalian baca bulan ini? Bukunya buku pelajaran ya. Kemudian nonton film yang baik dan bermutu, dan jangan pernah berhenti untuk belajar. Itu pesan dari Kak Marsha. Oke, selanjutnya ada lagi Kak dari Surabaya kali ini Kak Marsha. Dari SMA Santo Karolus Surabaya. Atadea Libramantio. Halo, selamat pagi Atadea. Hai. Oke, silakan. Halo. Atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Atadea Libramantio sebagai perwakilan SMA Santo Karolus Surabaya. Saya hendak bertanya, bagaimana cara untuk memastikan bahwa cita-cita yang kita tuju itu sudah sesuai dengan keinginan kita sendiri dan bukan berasal dari faktor ikut-ikutan atau dari faktor orang lain. Terima kasih. Oke. Pertama yang aku harus sampaikan adalah juga harus aku sampaikan adalah juga
kita harus belajar untuk mendengar suara hati kita, bahwa memang apa ya, unsur ikut-ikutan atau karena tren itu memang sangat-sangat nggak bisa dijadikan patokan gitu. Satu-satunya adalah kita harus dengar diri kita sendiri, harus dengar suara kita sendiri, tentunya dengan banyak berdoa juga ya gitu, bahwa memohon bahwa kita dituntun untuk berada di jalan yang benar, di jalur yang tepat gitu. Tapi yang utama bahwa kita harus percaya dulu sama diri kita sendiri. Adalah self confidence, itu yang pertama mungkin harus kita bangun ya, bahwa kita harus percaya diri dulu sama diri kita. Dengan apa ya tadi seperti saya bilang, bahwa kita harus membekali diri kita dengan ilmu, itu salah satu bekal bagaimana kita bisa menjalani hidup menjadi lebih percaya diri adalah dengan ilmu. Itu udah pasti. Kalau dari saya ya, pengalaman akan mengikuti gitu seiring dengan perjalanan waktu. Dan tahu enggaknya itu sudah tepat atau belum, memang kadang ada yang bilang waktu yang akan membuktikan gitu. Tapi memang menurut saya, kalau itu memang datang dari diri kita, bahwa itu datang dari hati nurani kita gitu, menurut saya sih biasanya tidak salah. Yang penting bukan karena ikut-ikutan. Itu ikut-ikutan tuh udah sebaiknya apa ya? Mungkin kadang-kadang ada tren baru gitu. Nggak salah juga kalau misalnya pengen mencoba karena kan namanya juga baru ya. Hal baru kan harus kita coba dan kita harus beradaptasi dengan hal-hal yang baru. Jadi mengikuti tren nggak juga salah gitu, nggak juga jelek gitu. Cuma memang mengikuti tren boleh dicoba dulu, kita pelajari dulu, kita lihat dulu, kita cerna dulu kalau memang sesuai dengan kepribadian kita, sesuai dengan kata hati kita, ya udah gitu. Maksudnya menurut aku itu memang yakin aja bahwa itu bisa dijalankan. Baik, terima kasih Bu. Itu Atadea. Oke, begitu ya Atadea. Jadi mendengarkan diri sendiri, percaya diri, dan dengarkan hati nurani. Itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya Kak Marsha dari wilayah Lahat. Sekarang Kak Marsha dari jauh. Dari SMA Santo Yosef Lahat. Natania Alanta. Selamat pagi Natania. Pagi. Natania. Pagi. Kamu kok pakai masker? Ada siapa di situ? Soalnya ada rame. Oh, rame. Oke, bagus kalau gitu. Saya mau tanya, Alanta, Natania. Perbedaan dari kata passion, hobi, dan bakat itu apa ya, Kak? Dan apakah passion itu bisa berubah-ubah suatu saat nanti? Ini pertanyaannya berat-berat ya, anak-anak ini ya. Passion, hobi, dan bakat ya. Kalau bakat itu kan memang sudah diberikan ya, talenta yang sudah kita diberikan dari Yang Maha Kuasa gitu. Memang udah ada dalam diri kita. Tinggal bagaimana kita mengasah bakat itu. Kadang-kadang kalau tidak diasah juga nggak akan keluar juga bakatnya gitu, dan kita nggak tahu juga bahwa kita ternyata berbakat di bidang ini gitu, bidang itu gitu. Dan kalau hobi tentunya menurut aku hobi dan passion ya, terutama hobi dan passion ya. Nggak bisa disamakan ya, karena misalnya aku sangat passionate di bidang yang aku jalani sekarang, tapi sebenarnya kan juga bukan hobi gitu. Nggak juga hobi yang setiap saat ingin aku lakukan, misalnya aku pingin berakting terus-terusan kan enggak gitu. Tapi ketika dalam satu proyek pekerjaan, aku sangat passionate doing it, sepenuh hati melakukannya agar bisa menghasilkan hasil yang maksimal gitu. Tapi ada juga yang dari hobi ternyata udah hobi, dia passionate, itu menjadikan jadi satu
jadi mata pencarian hidupnya, bisa menjadi sumber dari kehidupannya, itu bisa juga dari hobi dikembangkan dengan passionate ya tentunya gitu. Jadi kalau misalnya berubah-berubah sih mungkin seiring dengan pertumbuhan usia ya, kita baru bisa memanfaatkan diri bahwa ini passion saya, ini bukan gitu. Berubah sih bisa, menurut aku sih sangat bisa gitu, sangat bisa aja. Ya itu kalau perbedaannya itu, kalau bakat ya memang sudah ada dalam diri kita, tapi tinggal bagaimana kita mengeluarkannya, bagaimana kita mengasahnya untuk menjadi lebih berguna, lebih bersinar gitu. Dan hobi dan passion itu bisa berkolaborasi menjadi satu. Ya. Gitu. Begitu Natania. Sudah menjawab Natania? Sudah? Oke, jadi passion, hobi, dan bakat itu jadi satu dan terus diasah, begitu kata Kak Marsha. Baik, selanjutnya Kak Marsha, kita ada pertanyaan lagi dari Magelang sekarang. Dari SMA Tarakanita Magelang, Faustin Francis. Selamat pagi, Faustin. Pagi Kak Marsha. Silakan. Hai Francis. Iya, aku mau nanya nih. Misalnya kita punya passion di berbagai bidang. Kayak kakak kan juga aktris dan juga model kan. Tapi itu tentu kita nggak bisa jalani semua gitu. Nah, bagaimana caranya kita nge-manage passion kita yang di berbagai bidang? Terima kasih. Sama-sama. Kayaknya sebenarnya bisa-bisa aja sih, bagaimana tergantung kamu manajemen waktunya, bagaimana membaginya gitu, membagi waktunya. Menurut aku sih bukannya nggak mungkin gitu, itu bisa dilakukan dengan passion dengan di beberapa bidang gitu. Banyak juga maksudnya teman-teman lain yang mungkin di dunia entertainment ini yang selain acting tapi juga misalnya bisa menjadi MC. Menjadi MC itu juga bukan pekerjaan, bukan hal yang bukan yang mudah. Maksudnya nggak juga orang yang misalnya kayak aku gitu. Aku main film, berakting, disuruh jadi MC, aku tuh nggak bisa gitu. Tapi ada yang bisa berakting tapi dia juga suka MC dan pinter gitu dan bisa gitu. Itu semua bisa dilakukan gitu. Sangat bisa gitu, asal manajemen waktunya baik gitu, dilakukan dengan baik. Ya jadi sangat mungkin sih, kalau buat aku sih sangat mungkin. Tinggal bagaimana mengatur waktu dan konsentrasi ya tentunya. Gitu. Francis. Oke. Mau ditanya lagi Francis, mungkin ada yang belum jelas. Sama-sama. Ya. Enggak, itu aja nggak apa. Oke, terima kasih Francis. Selanjutnya kita ada pertanyaan lagi Kak Marsha dari Jogja sekarang. Dari SMA Stella Dusya 1 Yogyakarta. Sama-sama sekolah putri ya Kak Marsha dengan SMA Tarakanita 1. Nah, ada Renata Maurendianta. Selamat pagi Renata. Ada di sini Renata. Hai, selamat pagi. Silakan Renata. Halo, selamat pagi Kak Marsha. Selamat pagi. Bapak Ibu Guru dan teman-teman Tarakanita. Perkenalkan, nama saya Dianta dari SMA Stella Dusya 1 Yogyakarta. Saya ingin bertanya Kak, ketika kita telah konsisten dengan passion yang kita ambil dan terus menggali kemampuan kita, tetapi terkadang di satu titik apa yang kita impikan ini belum juga terwujud gitu Kak. Apakah kita harus menyerah atau mungkin bagaimana caranya untuk terus memperjuangkan passion yang kita impikan ini Kak? Thank you pertanyaannya.
Sebenarnya itu kembali ke diri masing-masing gitu. Maksudnya apakah kita mau memperjuangkan atau enggak gitu. Kalau aku sih, menurut aku jangan pernah putus harapan, jangan pernah patah semangat, dan apa ya, kalau kita sungguh-sungguh pasti akan ada jalannya gitu. Dan kita kan memang manusia memang diciptakan untuk terus beradaptasi ya. Kayak masa pandemi ini sekarang banyak sekali teman-teman di bidang seni, pekerja seni yang sepertinya merasa putus harapan gitu karena banyak yang tidak bisa kembali dilakukan seperti sedia kala gitu. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa dijalankan gitu karena keadaan ini gitu. Tapi memang harus tapi dengan penuh semangat gitu, memutar otak, mencari jalan gitu. Bagaimana untuk bisa tetap meneruskan hidup, tapi tetap mau di jalan, di bidang, di passion yang mereka suka gitu, yang mereka dalami gitu, yang mereka memang inginkan gitu, ada di situ. Bisa kok kembali berjalan gitu. Memang tidak mudah dan tidak mulus, tapi memang menurut aku sih kalau di mana ada semangat, di mana kita nggak putus asa, itu pasti akan ada jalan. Gitu. Sorry, tadi putus. Begitu, Dianta. Apakah? Ya, sudah. Terima kasih banyak, Dianta, Kak. apakah terjawab kira-kira? Iya, sudah terjawab. Ya, jadi jangan menyerah ya, Dianta dan teman-teman. Baik, selanjutnya terima kasih Dianta. Selanjutnya kita akan ke wilayah Bengkulu sekarang, Kak Marsha. Ada SMA Simkarolus Bengkulu. Pertanyaan dari, jauh ya Kak Marsha. Dari Moses Lantang. Apa nih? Selamat pagi Moses. Pagi Bu. Halo Kak Marsha, pagi. Hai. Halo teman-teman, perkenalkan saya Moses Lantang dari SMA Simkarolus Bengkulu. Oke. Jadi tadi Kak Marsha kan udah cerita perjalanan karirnya dari awal dari nol sampai akhirnya bisa sukses seperti sekarang ini. Masalahnya, langsung ke intinya ya. Masalahnya kan misalkan ada kasus nih. Misalkan saya sebagai seorang anak, saya punya passion, tapi kan apa yang saya cita-citakan atau yang sesuai passion saya itu nggak sesuai dengan, bukan nggak sesuai ya, maksudnya selalu mendapat tentangan dari orang terdekat seperti orang tua maupun saudara-saudara kita. Nah, pertanyaan saya, gimana cara kita untuk meyakinkan mereka, dan sikap kita sih, maksudnya sikap kita apa, bagaimana menghadapi situasi seperti ini. Mungkin itu aja sih yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Oke. Ini tadi mirip pertanyaan sama pertanyaannya Kiara ya tadi yang pertama ya. Gini, misalnya saya lebih gampang kalau saya contohin ke aku deh ya gitu. Ketika mulai di bidang industri ini, pasti kan juga ada ketakutan dari orang tua gitu bahwa dengar gosip, dengar berita-berita bahwa kehidupan kalau artis tuh begini-begini, selebriti tuh begini-begitu gitu kan ya. Itu pasti banyak banget. Dan itu pasti kan juga menjadi ketakutan-ketakutan lah gitu untuk orang tua gitu atau keluarga gitu, takutnya terjerumus atau takutnya kayak untung-untungan aja gitu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah dengan sikap kita sih gitu, bahwa kita membuktikan bahwa kita bertanggung jawab, bahwa kita bisa dipercaya gitu, bahwa kita sungguh-sungguh ngejalanin pekerjaan ini atau passion ini memang sungguh-sungguh gitu, bukan cuma karena iseng-iseng dan pengen senang-senang doang gitu, tapi karena memang kita sungguh-sungguh gitu. Dari situ pasti akan
akan bisa pelan-pelan ya merubah pandangan orang tentang hal-hal buruk atau hal-hal negatif yang tadinya dipikirkan atau ditakutkan oleh pihak keluarga atau orang tua. Itu Moses. Thank you Kak, God bless. Oke, sudah menjawab ya Moses. Baik, terima kasih Moses. Selanjutnya kita beralih lagi ke Jakarta, Kak. Di Jakarta ada SMK Tarakanita Jakarta. Ya, ada Anastasia Wulandari. Selamat pagi Anastasia. Ya, pagi sudah Bu. siap, silakan. Hai Anastasia. Pagi Kak Marsha. Jadi saya mau tanya Kak. Pagi. Gimana cara untuk mengetahui passion kita yang sesungguhnya? Karena untuk menentukan passion itu kan nggak mudah ya Kak. Sehingga banyak orang yang salah pilih, mereka hanya mendengarkan perkataan orang lain, bahkan mereka juga hanya mengikuti teman-teman gitu Kak. Makasih sebelumnya. Sama-sama. Memang iya, aku pun setuju menentukan passion itu tidak mudah, karena aku ngalamin sendiri, aku nggak tahu what's my passion, apa cita-cita, apa visi misi ke depan, aku tuh nggak pernah tahu. Aku adalah anak yang seperti itu, yang bukan orang yang punya life goal, bukan orang yang mengorganisasi hidupnya sedemikian untuk mencapai mimpi-mimpi atau cita-citanya. Aku tuh sangat tidak begitu, dan aku nggak bilang itu jelek, tapi kalau aku bisa memberikan nasihat ke orang lain itu sebaiknya memang kita lebih banyak itu membekali diri gitu. Kita mungkin baca buku, kita sekarang itu banyak sekali media gitu untuk kita bisa melihat contoh di bidang ini kayak gimana, bisa melihat banyak cerita gitu dari berbagai macam bidang kehidupan. Sebaiknya sih kita mencari tahu sebanyak mungkin apapun itu, karena kadang mungkin ada yang udah tahu dari sekarang tapi bisa berubah gitu, atau seiring dengan pertambahan usia, perubahan lingkungan atau apa, pasti akan ada yang berubah gitu. Cuman yang utama kembali kita pertanyakan ke diri kita sendiri dulu deh gitu, bener nggak, dengerin kata hati kita, percaya bahwa apa yang disuarakan hati kita itu adalah yang terbaik. Dan ya itu kayak aku bilang gitu, dari sedini mungkin sebaiknya memang aku sih memberi saran sedini mungkin kita mencari tahu ya gitu, maksudnya belajar banyak, bertanya mungkin dengan orang-orang sekitar, atau kalau punya kesempatan ketemu orang di suatu bidang yang mungkin kalian suka gitu, bisa mungkin mencari tahu atau bertanya gitu ke orang itu. Sekarang kan medianya udah sangat banyak ya, udah bisa dengan macam-macam banget gitu. Kayaknya itu harusnya dari usia dini lebih memperdalam gitu, lebih memfokuskan gitu diri kita gitu. Kita nggak usah pengen jadi apa dulu sih, maksudnya apa yang kita suka dulu deh, apa aja yang kita suka itu kita pelajari dan kita dalami dulu gitu. Karena memang kalau saya memang seperti cerita saya dulu, memang saya nggak pernah tahu passion saya sampai akhirnya saya mencoba. Jadi kalau misalnya memberi saran ya itu dari sekarang sebaiknya memang mencoba banyak hal, belajar banyak hal gitu, didalami dulu, dicari tahu dengan baik. Digunakan media yang ada sekarang ini, yang teknologi yang luar biasa canggih sekarang itu, kita bisa tahu banyak hal. Oke, makasih Kak Marsha. Oke, sudah menjawab ya Anastasia. Oke, selanjutnya kita pertanyaan dari SMA Tarakanita Gading Serpong Tangerang. Kita ke Tangerang lagi, yaitu ada Luis Marvel. Selamat pagi, Luis. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Kak Marsha. Selamat pagi, Luis. Ya,
Jadi pertanyaan saya itu, apakah dalam mencari passion itu ada batasan waktunya nggak sih? Kayak dari mungkin optimalnya kita mencari passion dari umur berapa sampai berapa gitu? Enggak sih, Ya. kalau buat aku sih enggak ya. Iya, thank you pertanyaannya. Menurut aku sih enggak. Maksudnya makanya aku bilang belajar itu enggak stop sampai umur berapa kan gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan kita akan menemukan passion kita ketika umur berapa gitu. Sekarang apalagi banyak banget orang-orang yang bahwa sangat tidak apa-apa ketika umur di atas 40 baru menemukan ini, menemukan itu, bahwa baru discover new things, new passions gitu di umur-umur itu gitu. Jadi memang nggak ada batasan waktunya, dan seperti halnya belajar tuh nggak ada batasan waktunya dan harus terus belajar. Jangan pernah berhenti lah gitu. Gimana? Oke. Luis, bagaimana jawaban aku? Oke, Kak, makasih sudah terjawab. Oke, terima kasih Luis. Baik, Kak Marsha dan teman-teman, sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, silakan teman-teman yang mau bertanya, dipersilakan untuk menulis di chat. Jadi di chatnya sudah di-enable dan silakan ditulis pertanyaannya. Jangan lupa diawali dengan nama teman-teman dan juga nama sekolah, dan ya Kak, dan akhiri dengan ucapan terima kasih. Ini baru aja di-enable Kak Marsha. Tadi kita off-kan supaya nggak ada yang ngobrol di chat. Gitu. Oke, silakan teman-teman, silakan mulai menulis pertanyaan. Baik, Kak Marsha, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Sambil langsung banyak banget kan, Kak? Wow. Kita langsung lanjut ke Stelladus 2, Kak. Dari Jogja lagi. Ada Ruhi Salsa Kezia. Silakan Ruhi Salsa Kezia. Hai. Hai. Sudah ada. Selamat pagi. Silakan disampaikan. Halo. Saya mau bertanya, apakah semua keinginan harus diwujudkan? Kalau tidak, keinginan seperti apa yang tidak bisa diwujudkan? Dan bagaimana tips-tips agar keinginan kita terwujud? Dan tentunya keinginan itu tidak hanya berguna untuk diri sendiri, tetapi berguna juga untuk orang lain. Terima kasih. Kamu pertanyaannya susah-susah gampang nih untuk dijawab nih. Pastinya nggak semua keinginan harus diwujudkan dong. Kan nggak semua keinginan kita itu pasti terwujud gitu. Tergantung bagaimana seberapa kerasnya kita berusaha mewujudkan keinginan itu gitu. Tentunya sebaiknya yang dikembangkan dan berusaha diwujudkan adalah keinginan yang baik tentunya, keinginan yang tidak hanya untuk kita tapi juga baik untuk orang lain gitu kan, bisa menyenangkan banyak pihak. Tentunya keinginan-keinginan yang positif, dan tentunya menurut aku keinginan yang bisa membuat kita senang dulu, yang membuat kita bahagia. Dan aku rasa kalau kita bahagia, yang orang lain pasti akan mengikuti, dan kebahagiaannya bisa menyebar gitu ke lingkungan sekitar kamu gitu. Tapi tentunya keinginan-keinginan yang baik, dan keinginan yang baik kan kita semua tentunya tahu ya, mana yang buruk, mana yang baik gitu. Dan banyak berdoa. Oke, sudah menjawab. Salsa ya, jangan lupa banyak berdoa, teman-teman. Selalu tadi Kak Marsha dari tadi selalu bilang jangan lupa berdoa. Ya, selain usaha kita harus berdoa. Oke, sebelum kita beralih ke chat, Kak Marsha masih ada pertanyaan lagi dari SMK Pius Magelang. SMK Pius Magelang, ada yang mau bertanya, dipersilakan. Selamat pagi dari SMK. Pagi Ibu, pagi Pak. Iya, silakan. Siapa ini yang mau bertanya ini? Pagi. Saya Abigail. Selamat pagi. Ya, silakan Abigail.
Kak Marsha, saya mau bertanya. Di masa kita mewujudkan passion kita ini, pasti banyak banget kritikan dari orang-orang yang kurang suka sama apa yang lagi kita jalani. Menurut kakak gimana caranya kita menghadapi orang-orang yang kayak gitu ya, Kak? Makasih, Kak. Sama-sama. Itu dia, kita harus punya mental yang kuat ya. Kita harus apa ya? Orang kan mengkritik, kritik itu nggak semua jelek, ada juga yang membangun. Jadi kita harus melihat dengan teliti, mencermati gitu bahwa dan membuka diri gitu, dan kita harus jangan memagari diri atau mudah tersinggung gitu misalnya, atau mudah dicolek sedikit aja udah marah gitu, atau udah merasa apa gitu. Itu harus dibuang jauh-jauh gitu, bahwa kritikan nggak selalu jelek gitu. Kritikan bisa membuat kita menjadi lebih sadar gitu, bahwa oh iya ya, mungkin kayaknya aku kurang di bagian ini gitu. Oh iya ya, ternyata kayaknya aku harus memperbaiki ini deh gitu. Itu tuh penting juga gitu untuk kita perhatikan. Tapi memang itu ya, maksudnya jangan kita harus benar-benar membuka diri gitu. Benar-benar harus membuka diri, membuka pikiran bahwa kan memang di dunia ini nggak mungkin semua orang suka sama kita. Ada pasti yang nggak suka gitu. Jangan dimasukkan dalam hati. Banyak banget orang-orang yang menjadi terpengaruh karena kritikan atau ucapan jelek orang lain. Yang kadang-kadang yang kritikan yang atau ucapan jelek itu yang sangat-sangat tidak mendasar gitu, yang hanya muncul dari orang-orang yang mungkin sirik, orang yang mungkin kurang bahagia dengan hidupnya gitu. Kita nggak boleh terpengaruh dengan itu. Kita nggak boleh baper lah gitu. Kayak dikit-dikit sensi gitu. Jangan kayak gitu. Banyak banget aku juga dengar, kan kita baca berita ya, mungkin di sini juga ada, di luar negeri juga ada orang-orang yang bunuh diri karena tidak tahan kritik. Nah, itu menurut aku kita jadi manusia harus sadar, harus menyadari gitu, harus itu yang tadi aku bilang, bahwa kita membuka diri, membuka hati gitu, menyadari gitu bahwa di dunia ini yang lebih baik dari kita banyak, yang lebih hebat dari kita banyak, yang lebih pintar dari kita banyak, yang lebih cantik dari kita itu banyak banget, yang pokoknya yang lebih itu banyak gitu. Itu yang harus kita sadari dulu gitu. Lalu kita harus berpikir, yang kita harus usahakan di hidup ini adalah kita menjadi orang yang baik dan bekerja keras. Menurut aku itu adalah sesuatu yang aku juga baru dengar gitu, bahwa itu membekas di diri aku gitu, bahwa kita untuk menjadi unggul itu yang nggak harus menjadi unggul, maksudnya untuk kita berhasil, untuk kita menjadi lebih kuat, menjadi pribadi yang kuat adalah yang kita utamakan adalah kita, selain kita mengasah passion kita ya, kita harus menjadi orang yang baik dan bekerja keras untuk bisa mewujudkan itu gitu. Dan ya itu yang tadi saya bilang, kritik nggak selalu jelek gitu. Ada juga yang harus didengar dan harus dicermati untuk kita bisa maju. Terima kasih, Kak. Gitu. Oke, terima kasih. Sama-sama. Ya. Sudah menjawab ya, Abigail. Ya, selalu mendengarkan kritik yang membangun. Seperti itu. Selanjutnya, ada pertanyaan dari SMA Tarakanita 2 Jakarta. Dari Audrey Angsari. Selamat pagi, Audrey. Selamat pagi, Audrey. Selamat pagi. Oke, silakan disampaikan, Audrey. Ya, perkenalkan Kak, aku Audrey dari SMA Tarakanita 2 dan izinkan aku bertanya ya Kak. Halo. Jadi, iya, silakan. Apa yang membedakan antara passion dan kesukaan sesaat? Karena kan kadang kita tuh suka ngelakuin beberapa hal yang bersamaan, cuma beberapa hal itu lama-lama kadang ngebosenin. Nah, cara kita bisa memilih yang benar-benar merupakan passion kita itu gimana ya Kak? Thank you Kak. Ya,
Kalau passion dan kesukaan sesaat, ya pasti beda. Kalau passion itu pasti nggak akan mungkin berubah-berubah. Rasanya tuh nggak akan berubah gitu. Bahwa kalau kita emang udah suka, ya nggak akan berubah. Kita akan suka aja terus dan kita akan berusaha terus menjadi yang terbaik di bidang itu gitu. Tadi aku udah cerita juga bahwa mencari passion itu memang tidak mudah gitu. Yang paling kita bisa lakukan adalah kita banyak mencari tahu, belajar banyak hal dan mencoba banyak hal untuk tahu bahwa mana yang cocok untuk kita sih gitu, mana sih yang cocok dengan pribadi kita. Lama-kelamaan pasti kita akan menemukan gitu, mana yang paling tepat dan mana yang ternyata itu yang buat kita. Gitu Audrey. Oke, thank you Kak. Sama-sama. Baik Kak Marsha, kita sekarang beralih ke chat ya Kak Marsha. Ini udah banyak sekali nih yang udah mau tanya nih. Oke. Sama Kak Marsha. Iya. Yang pertama pertanyaan dari Nicole, SMA Tarakanita 2. Hai Kak Marsha, perkenalkan saya Nicole dari SMA Tarakanita 2 Jakarta. Saya ingin bertanya, dalam menjalani atau mengejar passion tentu ada suka dan duka yang datang sehingga bisa menghambat kita dalam menjalani dan mengejar passion tersebut. Nah, gimana sih cara Kak Marsha dalam menghadapi dan mengatasi masalah tersebut? Terima kasih Kak Marsha. Silakan Kak Marsha. Pertama, kita ya jangan patah semangat dong gitu, masa baru kadang-kadang baru sandungan kecil langsung udah down gitu. Jangan kayak gitu. Di mana-mana memang pasti tidak ada jalan yang mulus, pasti kan semua berbatu-batu, berkerikil gitu untuk mencapai satu tujuan. Yang penting kita berusaha dan ya itu jangan patah semangat, jangan langsung depresi atau stres gitu atau merasa kayak nggak punya harapan hidup lagi, itu jangan kayak gitu. Kalau misalnya salah atau misalnya belum berhasil, coba lagi gitu. Harus begitu mentalnya. Gitu jawabannya. Oke, terima kasih Kak Marsha. Baik, sebelum kita berlanjut Kak Marsha, kita sabar dulu nih, ada Kak Vini, Kak Baby yang ternyata sudah di sini bersama Kak Marsha. Halo, ya, Kak Vini. Kak Marsha. Halo, selamat pagi. Halo. Kak Vini. Pagi Caca. Pagi Suster. Pagi Baby. Pagi adik-adik. Iya. Halo, Kak Vini ini kakak kelas dari Kak Marsha ya. Kenapa? Iya, betul. Kenapa? Kak Vini ini kakak kelas dari Kak Marsha ya. Oh, iya. Aku angkatan 90, Caca 97 ya, Caca ya? Iya. Ya, Caca 97, tapi Caca itu Caca itu sama aku dari kecil karena aku sahabat kakaknya. Sahabatnya Kak Lala. Ya, Lala. Jadi dari aku TK, Kak Vini ini sudah hadir di kehidupan kita. Sudah hadir. Oke. Selamat ikut sharing Kak Vini. Iya. Aku dengerin ya. Terima kasih. Kak Vini. Kak Vini itu apa ya Kak Vini itu pengen kita kan muda. Saya juga saya pengennya dipanggil Kak sebenarnya. Oh iya. Tapi saya udah ibu-ibu juga Kak Vini. Jadi pengennya kita sama-sama muda di sini. Baik, kita lanjut ya Kak Vini, Kak Marsha. Dari Audi SMA Tarakanita PS 2. Tadi sudah berkomentar. Kita ini Audi Aku kurang jelas ini dengar suaranya, Mesti.
Aku nggak bisa dengar jelas suaranya karena banyak banget suara-suara ya di sini. Halo. Kalau aku ikutin sisi tuh. Halo. Suaranya nggak jelas ya. Kak Caca. Sekalian, sehubungan dengan ada sedikit error di internet di moderator, mohon untuk ditunggu dan bersabar sebentar. Kita sudah tadi bersama bagaimananya kita tadi sudah
belajar bersama. Kita sambil menunggu, kita sambil merenungkan passion kita apa sih? Nah, ini dia. Internet kita sedikit bermasalah. Ya, apalagi kemarin Jakarta banjir. Mungkin suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak semuanya kemarin nonton berita TV masalah dan sekolah semua sudah siap dalam keadaan bersih dan siap untuk melaksanakan PJJ semua Bapak dan Ibu guru, juga pada Suster, Bapak Ibu, tes suara, apakah suara saya juga terputus-putus? Pak Sigit, oke suaranya Pak, lancar. Bagus. Lancar, bisa diterima? Ya, lebih bisa ditangkap. Iya. Kak Marsha, mohon maaf, ini sepertinya kita juga sedang mengalami trouble untuk jaringan ya. Kebetulan beberapa kendala teknis, jadi suara juga tidak bisa terdengar dengan baik. Ya, seperti terulang-ulang begitu, maka saya pastikan apakah suara saya juga bisa terdengar? Bisa Pak, saya bisa dengar suara Pak Sigit. Baik. Suster, Bapak Ibu, apakah suara saya juga terdengar dengan baik? Sepertinya karena saya mengalami delay suara saya sendiri soalnya ini. Terdengar Pak Sigit. Ya, terdengar ya. Oke. Iya, Bu Mesti, apakah sudah bergabung kembali? Suara saya apakah terdengar jelas sekarang? Lumayan. Oh, sekarang nggak kedengaran. Bu Mesti, suaranya belum terdengar, Bu Mesti. Selamat pagi Pak Sigit, suara saya terdengar? Sudah ya? Ya. Oke. Baik, bisa kita lanjutkan ya. Kalau begitu ya Pak, mohon maaf atas kendalanya. Baik, langsung saya pertanyaan selanjutnya kita lanjutkan. Pertanyaan dari Abigail Kesia ya, Kelly Lila, SMA Tarakan Data Gading Serpong. Baik, mungkin bisa di Abigail. Ya, betul ya. Oke Kak Marsha,
Saya akan baca pertanyaannya saja. Nama saya ingin mengajukan pertanyaan mungkin dalam perjalanan untuk mencapai passion dan cita-cita, putus asa dan menyerah. Nah, ada saran nggak Kak apa yang harus dilakukan supaya ya nggak jelas lagi. Halo, selamat pagi, Suster Bapak Ibu. Selamat pagi, Bu Yustin. Suaranya jelas. Jelas ya. Coba saya ulangi lagi pertanyaan dari Abigail Elila. Selamat pagi, Kak Marsya, Bapak Ibu guru dan teman-teman semua. Nama saya Abigail dari SMA Tarakanita Gading Serpong. Ingin mengajukan pertanyaan. Mungkin perjalanan untuk mencapai passion dan cita-cita kita, ada banyak halangan dan kendala yang bisa bikin kita putus asa atau bahkan hampir menyerah. Apakah ada saran dari Kak Marsya yang biar kita bisa melewati masa-masa itu sehingga kita bisa fokus lagi ke cita-cita dan passion kita? Begitu Kak Marsya. Iya, sedikit mengulang yang tadi gitu. Tadi juga ada pertanyaan yang kayak gini. Kalau menurut aku sebaiknya kita harus juga membekali diri kita juga bahwa kita harus punya mental yang kuat, bahwa kita juga nggak boleh sedikit ada sandungan kita putus asa dan down gitu. Kita harus bisa kembali bangkit, harus optimis terutama, dan kita harus percaya sama diri kita sendiri, gitu bahwa kita mampu dan kita harus terus bekerja keras, harus kalau salah atau kalau ada yang kurang, kalau ada yang berjalan tidak sesuai ya kita coba lagi gitu. Jangan menyerah, jangan pernah menyerah, dan kembali saya bilang jangan pernah menyerah dan berdoa. Penting bahwa kita tadi nanya soal kritik-kritik juga, yang kita juga perlu menanyakan mungkin apa yang kurang gitu, belajar dari kritikan, apa yang bisa membangun, dan bertanya apa yang mungkin tanya orang sekeliling kita, sekitar kita gitu, kira-kira apa ya yang salah, apa ya yang kurang gitu, apa yang harus diperbaiki gitu. Jadi kita juga introspeksi diri gitu. Dan terus semangat. Kedengeran nggak ya saya ngomong tadi ya? Dengar Kak Marsya. Dengar Terima ya. kasih. Ada Jadi bahwa kita harus tetap fokus, jangan pantang menyerah, belajar dari kritikan atau dari orang-orang di sekitar kita supaya kita bisa terus fokus terhadap apa passion dan cita-cita kita. Kemudian kita lanjutkan lagi pertanyaan dari Venansis Shaun masih dari SMA Tarakanita Gading Serpong. Selamat pagi Kak Marsya, saya ingin bertanya, apakah bila passion kita tiba-tiba berubah, apa yang harus dilakukan? Selesaikan yang awal dulu, baru mulai passion yang kedua, atau langsung lompat ke passion baru tersebut? Terima kasih Kak Marsya. Apakah passion itu tadinya A kemudian berubah, nah, apa yang harus dilakukan, melanjutkan atau pindah ke passion yang ya kalau menurut aku ya, dengan berjalannya waktu pasti kita ketika beranjak dewasa itu pasti akan banyak
perubahan-perubahan yang akan kita alami gitu, akan banyak adaptasi-adaptasi baru gitu. Pasti juga banyak hal yang bisa mempengaruhi yang kita pikir ini adalah passion kita, ternyata kok nggak terlalu ya gitu. Itu nggak apa-apa. Maksudnya kita itu kan dalam proses pencarian gitu, pencarian jati diri juga. Sebaiknya juga, tapi ya nggak juga kayak baru nyoba sebentar terus tiba-tiba ganti lagi. Maksudnya benar apa itu yang mau dijalani, dicoba dulu, dijalani dulu, jangan juga dengan tidak cepat menyerah tadi itu gitu. Tapi memang kalau dalam waktu dekat tapi kita juga udah merasa yakin bahwa kayaknya enggak deh, kayaknya bukan apa yang kita mau, ya itu juga sah-sah aja kalau misalnya kita ingin ganti ke bidang yang lain. Yang penting adalah kita harus ketika udah dewasa terutama ya, harus jelas gitu, kita udah men-set satu, coba dijalani dulu dengan baik, berusaha dulu. Oke, terima kasih Kak Marsha. Jadi fokus untuk jadi passion kita. Jangan mudah berpindah-pindah. Kemudian ada lagi Kak Marsha dari SMA Santo Yosef Lahat, dari Nathan Ong, menanyakan bahwa dalam mengejar mimpi ataupun yang pemalu dan mungkin pendiam itu, apakah ada saran untuk bagaimana cara mengatasi rasa malu agar tidak mudah pasrah dengan rasa malu yang berlebihan tersebut? Bagaimana kalau malu, bagaimana untuk mengatasi rasa malu sehingga kita bisa mengejar passion dan mimpi kita? Mungkin kalau untuk menjawab pertanyaan bagi malu, itu saya pun dulu tidak menemukan jawabannya bagaimana caranya. Karena ketika ada rasa itu dipaksakan, kita juga nggak nyaman gitu. Jadi yang menurut aku yang utama jangan memaksakan diri sih. Apapun itu nggak usah buru-buru, nggak usah memaksakan diri untuk menjadi orang lain. Itu nggak. Kalau memang begitu, kita tidak seaktif yang lain, ya udah dibiarkan aja dulu. Biasanya seiring perjalanan waktu kita akan banyak ketemu banyak orang yang memberikan inspirasi buat kita gitu, yang pada akhirnya mungkin bisa merubah cara berpikir kita, cara kita menanggapi situasi. Menurut aku sih nggak usah juga memaksakan diri untuk menjadi orang yang bukan kita sih. Yang paling utama kita harus nyaman dulu dengan diri kita. Bagaimana menjadi nyaman, bagaimana menjadi confidence, kayak saya bilang tadi gitu, bahwa kita memang harus membekali diri kita dengan ilmu, itu yang utama. Bahwa dengan kita banyak ilmu, dengan kita banyak belajar, dengan kita banyak membaca, dengan source apapun itu, kita dengan sendirinya lama-kelamaan akan menjadi orang yang lebih percaya diri. Dan lama-kelamaan saya percaya rasa malu atau minder itu juga bisa teratasi gitu. Cuma memang ya kita jangan memaksakan diri untuk menjadi orang lain. Gitu. Oke. Terima kasih Kak Marsha. Satu lagi Kak Marsha, pertanyaannya walaupun banyak sekali ini, tapi karena ada beberapa kendala dari Alberta Jogja nih Kak Marsha, SMA Seladuce 2 Yogyakarta. Banyak Jogja hari ini, lusa saya berangkat ke Jogja nih rencananya. Wah. Di sana. Saya jalan-jalan ya Kak. Pertanyaannya bagaimana cara mengatasi keraguan kita saat ingin mencoba sesuatu hal yang baru yang berhubungan dengan kehidupan. Jadi bagaimana kalau kita ragu-ragu, jadi untuk mencoba hal baru itu pasti ada rasa ragu-ragu dan sebagainya. Bagaimana kita bisa mengatasi keraguan tersebut? Kalau ada kesempatan mencoba, itu coba aja, nggak usah ragu-ragu. Kalau kita dikasih kesempatan, itu tandanya kita dipercaya untuk bisa melakukan itu gitu. Jadi
percaya aja bahwa ketika ada kesempatan untuk mencoba, itu memang seperti dibukain jalan gitu. Bahwa mungkin kamu memang harus mencoba itu. Jadi itu aja yang keep it in our mind bahwa coba aja dulu. Kayak tadi kalau saya sih karena pengalaman saya ya, karena dulu nggak pernah nyoba dan ketika baru nyoba ternyata kok bisa. Jadi kan ada mungkin dulu ada penyesalan kayak kenapa nggak dari dulu ya nyobanya gitu, kenapa nggak dari lebih earlier, lebih cepat, lebih baik kan kalau tahu gitu. Tapi mungkin itu memang udah, kalau buat aku itu jalanku di waktu itu, di saat itu memang aku menemukannya. Jadi kalau untuk adik-adik sekarang yang masih punya banyak waktu, banyak sekali waktu, pesan aku cuma satu, bahwa sekolah itu nomor satu, pendidikan itu nomor satu. Kalau kita cukup ilmu, bekal yang cukup, pasti yakin kita akan menjadi orang yang lebih percaya diri, yang lebih yakin untuk melangkah ke masa depan. Yang lain-lain akan mengikuti. Pokoknya yang utama sekarang adalah kita belajar membekali diri dengan ilmu sebanyak mungkin, mencoba banyak hal, mencari tahu akan banyak hal. Lama-kelamaan kita akan tahu bahwa memang yang sebelumnya kita pikir itu passion kita, apakah memang yang itu atau menemukan hal yang lain gitu. Baik Kak Marsya, terima kasih. Jadi makasih Kak Marsya. Sama-sama. Jangan pernah ragu untuk mencoba segala hal yang baru. Siapa tahu di antara hal-hal yang baru itu ada passion yang memang kita temukan di situ, dan nantinya kita akan merasa fokus dan nyaman dengan apa yang telah kita coba dan kita lakukan terus. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Mesti karena sepertinya salah. Silakan Bu Mesti dilanjut. Baik, terima kasih Kak Marsya. Sayangnya teman-teman kita ada kendala di sini, jadi akan langsung Terima kasih Bu Mesti. Apakah suara saya juga terdengar? Terdengar Pak. Baik. Ya, baik. Bapak Ibu dan rekan-rekan muda SMA, SMK Tarakanita Indonesia yang terkasih, salam sehat dan semangat untuk pembelajaran kita hari ini. Kita sudah banyak belajar dari Kak Marsya tentang bagaimana mengolah passion dan bagaimana membangun motivasi untuk mewujudkannya. Nah, sebelum ucapan terima kasih, saya ingin menyampaikan ada 10 daftar jangan ya dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, jangan jadikan kekurangan dan kelemahan sebagai hambatan, tetapi jadikan sebagai pemacu untuk lebih maju. Yang kedua, jangan takut untuk bermimpi, beranilah untuk mencoba dan memulai. Yang ketiga, jangan menutup diri, tetap aktif mencari tahu, menggali informasi, menemukan banyak hal sebagai penambah wawasan dan referensi bagi passion kita. Yang keempat, jangan takut salah dan gagal, terus berusaha menjadi pribadi yang tangguh. Yang kelima, jangan lelah untuk membuktikan diri, serius, bertanggung jawab, dan konsisten terhadap bidang yang kita pilih. Yang keenam, jangan pernah berhenti belajar, memperkaya diri dengan ilmu dan pengalaman. Yang ketujuh, jangan abai terhadap suara hati kita dan tetap percaya diri. Yang kedelapan, jangan mudah terjebak dalam tren ikut-ikutan. Yang kesembilan, jangan patah semangat, mudah menyerah dan putus harapan.
Dan yang ke-10, jangan lupa berdoa, bersyukur, mohon berkat dan juga kekuatan. Demikian beberapa catatan dalam 10 jangan ya hasil dari sharing Kak Marsya dalam pembelajaran kita hari ini. Berikutnya atas nama Yayasan Tarakanita, kami mengucapkan limpah terima kasih untuk Kak Marsya Timothy yang tidak hanya menjadi bagian penting dari perjalanan sejarah sekolah Tarakanita, tetapi juga berkenan berbagi ilmu dan pengalaman bagi kami semua hari ini. Semoga apa yang disharingkan membawa manfaat bagi tumbuh kembangnya pribadi peserta didik Tarakanita ke depannya. Sekali lagi dengan sangat kami mohon maaf untuk gangguan dan kendala teknis dalam pembelajaran hari ini, Kak Marsya. Mohon lain waktu tetap berkenan, kiranya suatu saat nanti kami undang kembali untuk berdinamika bersama sekolah-sekolah Tarakanita. Sekali lagi kami sampaikan banyak terima kasih. Sukses untuk Kak Marsya Timothy. Terima kasih banyak. Keluarga dan memberkati. Terima kasih. Terima kasih banyak udah mengundang ya di sini, senang banget. Terima kasih banyak ya Kak Marsya dan juga Kak Vini yang sudah hadir di sini, dan mohon maaf sekali atas kendalanya di luar kendali kami. Jadi tadi terpaksa teman-teman mohon maaf untuk pertanyaan yang belum kami sebutkan. Nah, Kak Marsya, boleh nggak Kak, untuk pesan terakhir untuk perkembangan Tarakanita? Terima kasih Kak Marsya. Terima kasih, berharap ada kesempatan lain kita bisa ketemu lagi, bisa ngobrol-ngobrol lagi, bisa tanya jawab lagi. Pesan saya cuma untuk adik-adik semua bahwa jangan menyia-nyiakan kesempatan yang kalian punya, bahwa kalian punya kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang baik. Percaya bahwa pendidikan ini akan menjadi bekal kalian seumur hidup, menjadi pengalaman yang tidak akan terlupakan. Dan selalu berdoa, memohon agar diberikan jalan yang paling tepat, yang paling baik untuk kita semua. Dan follow your dream and make it happen. Dream big dan jangan pernah menyerah. Saya mendoakan sehat selalu untuk semua. Stay safe. Berdoa agar pandemi ini segera selesai. Amin. Terima kasih Kak Marsya untuk pesan-pesannya kepada teman-teman kita. Baik Bapak Ibu dan juga teman-teman. Terima kasih karena sudah mengikuti acara ini dengan ada terkendala koneksi. Jadi mohon maaf, dan juga terima kasih juga sekali lagi kepada Kak Marsya dan juga Kak Vini yang sudah sibuk ya. Jadi ini akan sangat berharga sekali untuk kami semua, Kak Marsya. Dan juga terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru yang sudah mendampingi teman-teman siswa dan dengan doa penutup dan akan saya pimpin secara katolik. Mari kita ambil sikap doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapak, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu bagi berlangsungnya acara yang luar biasa dari pagi hingga siang hari ini. Bukalah hati kami agar mampu menggunakan kehendak-Mu untuk meraih passion dan cita-cita kami. Berkati kami semua yang hadir di sini, keluarga kami, agar supaya terus mampu berkarya untuk sesama. Demikian doa kami ya Bapa, kami haturkan kepada-Mu.
permintaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maria dan Santo Yosef untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Bapak Ibu, suster dan juga teman-teman, Kak Marsha dan Kak Vini, terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dan dari saya selaku moderator kegiatan hari ini ataupun dari penyelenggara dan juga untuk teman-teman semua, Bapak Ibu guru, dan juga semoga Tuhan selalu memberkati setiap langkah kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat siang. Oh ya, Kak Marsha, ada salam juga dari Bapak Ibu guru pengajar yang tidak bisa bergabung tadi. Terima kasih. Adalah ya, Kak Marsha. Salam Kak semua, Marsha. iya salam semua ya. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima Thank you kasih. Caca. Terima Selalu. kasih. Thank you. Terima kasih, Kak Marsha. Terima kasih Terima kasih semuanya. Kak Marsha. Terima kasih Kak Marsha. Juga. Terima kasih Kak Marsha. Terima Kasih banyak Kak Marsha udah meluangkan waktunya. juga. Salam dari Surabaya, Kak. Makasih ya Kak. Thank you, Kak. Terima kasih. Thank you, Kak. Oh.